Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Azhar Ansori, NIM 2018 110015 dari jurusan S1 Teknik Elektro. Saya dari mata kuliah Riset Operasi dari kelas C dengan dosen pembimbing Bapak Rio Afrianda STMT. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang metode transportasi. Metode transportasi itu ada 3 jenis, yaitu metode biaya terendah, metode barat laut, dan juga metode aproksimasi Vogel. Langsung saja kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode biaya terendah. Metode biaya terendah atau bisa dibilang least cost method, yaitu bisa dibilang melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transport minimum. Langkah-langkah metode ini adalah pilih kotak dengan biaya transport kolom terkecil, kemudian alokasikan penawaran ataupun permintaan sebanyak mungkin. Untuk kolom terkecil tersebut, XI sama dengan minimum yang berdasarkan sumber dan juga permintaan yang akan menghabiskan baris ataupun kolom. Baris atau kolom yang telah dihabiskan maka akan dihilangkan dari sisa kotak yang ada ataupun kotak yang belum dihilangkan. Pilih lagi kolom terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris ataupun kolom. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Berikut ini adalah contoh tabel dari metode biaya terendah. Tabel ini terdapat kolom pabrik, kolom tujuan, kolom kapasitas, dan kolom permintaan yang ada di bawahnya. Di kolom pabrik, terdapat 3 pabrik, yaitu pabrik 1, pabrik 2, dan pabrik 3. Pabrik 1 dengan kapasitas produksinya adalah 90 dan dikirimkan menuju gudang A ke gudang B dan gudang C pada tujuannya. Pabrik 1 menuju ke gudang A dengan biaya 20. Pabrik 1 menuju ke gudang B dengan biaya 5 dan pabrik 1 menuju ke gudang C dengan biaya 8. Selanjutnya pabrik 2. Pabrik 2 dengan kapasitas produksinya adalah 60 dan dikirimkan ke gudang A, B, C pada tujuannya. Pabrik 2 menuju ke gudang A dengan biaya 15, pabrik 2 menuju ke gudang B dengan biaya 20, dan pabrik 2 menuju ke gudang C dengan biaya 10. Selanjutnya pabrik 3. Pabrik 3 dengan kapasitas produksinya adalah 50 dan dikirimkan menuju ke gudang A, B, dan ke gudang C. Pabrik 3 menuju ke gudang A dengan biaya 25, pabrik 3 menuju ke gudang B dengan biaya 10, dan pabrik 3 menuju ke gudang C dengan biaya 19. Dan di bawahnya terdapat permintaan dari masing-masing tiap gudang. Gudang A membutuhkan 50, gudang B membutuhkan 110, gudang C membutuhkan 40. Sehingga total dari masing-masing permintaan berjumlah 200. Langkah pertama dari metode biaya terendah. Penyelesaian masalah dengan menggunakan metode biaya terendah sesuai dengan namanya dimulai dengan memilih alokasi atau sel yang memiliki biaya pengiriman ataupun biaya transportasi yang paling rendah. Apabila diperhatikan dari tabel di atas, sel yang memiliki biaya terkecil adalah gudang B, yaitu biayanya 5 per ton. Maka alokasi pertama dimulai dari sel tersebut, di mana gudang yang harus dipenuhi kebutuhannya adalah gudang B dan sumber pengirimannya dari pabrik 1, sehingga alokasinya adalah dari tabel metode biaya terendah ini. Tabel tersebut, tabel pengiriman yang paling rendah adalah 5 yang terdapat dari pabrik 1 menuju ke gudang B. Sehingga kapasitas produksi dari pabrik 1 yang berjumlah 90 dikirimkan semuanya menuju ke gudang B untuk memenuhi permintaan gudang B, yaitu yang hasilnya adalah 110. Langkah selanjutnya yaitu dicari sel dengan biaya terendah berikutnya, di mana semua sel pada baris 1 atau pertama tidak diikutkan lagi dalam pemilihan karena kapasitas pabrik 1 telah habis. Dari sel yang tersisa, dapat diketahui bahwa biaya terendah berikutnya adalah P2 gudang C atau P3 gudang B,
dengan biaya sama-sama 10. Karena nilai biayanya sama, maka dapat dipilih salah satu dari keduanya. Misalkan dipilih P3 gudang B, artinya kota yang akan dipenuhi kebutuhannya adalah gudang B. Sebelumnya baru dikirim 90 ton, jadi kurang 20 ton lagi dengan kapasitas pabrik 3. Sehingga alokasi berikutnya adalah seperti ini. Tabel ini saya menjelaskan bahwa pabrik pertama itu tidak diikutkan serta lagi karena kapasitas produksi dari pabrik pertama itu sudah habis karena sudah dikirimkan semuanya ke gudang B di pabrik 1, sehingga sisanya hanya tinggal pabrik 2 dan pabrik 3. Pabrik 2 itu metode biaya yang paling terendah itu terdapat di gudang C dengan biaya 10, dan di pabrik 3 metode yang paling terendah itu terdapat di gudang B dengan biaya 10. Jadi kita ambil salah satu saja, mau di P2 gudang C atau di pabrik 3 gudang B. Jadi kita ambilnya di pabrik 3 gudang B. Karena kapasitasnya baru 90, untuk permintaannya jadi 110, kita ambil kapasitas yang ada di pabrik 3 yaitu 50. Jadi kita pabrik 3 tersebut kita ambil kapasitasnya 20 dan dikirimkan ke gudang B, sehingga permintaan dari gudang B itu terpenuhi, hasilnya menjadi 110, sehingga sisa dari kapasitas pabrik 3 adalah 30. Selanjutnya, dipilih sel dengan biaya terendah berikutnya. Sel terpilih dengan biaya terendah adalah pabrik 2 gudang C. Untuk memenuhi kebutuhan gudang C dengan kapasitas pabrik 2, alokasi yang diberikan di sel tersebut adalah 40 ton, sehingga kapasitas pabrik 2 hanya tinggal 20 ton. Pada tabel berikut ini, yang terkecil berikutnya adalah pabrik 2 menuju ke gudang C dengan biaya paling rendah yaitu 10. Kapasitas produksi pabrik 2 digunakan untuk memenuhi permintaan gudang C. Selanjutnya, karena tinggal kolom 1 yang bisa dibandingkan, itu pun hanya kolom 1 baris 2 dan 3. Maka, sel dengan biaya terendah selanjutnya adalah kebutuhan gudang A dengan kapasitas pabrik 2, dan alokasi yang diberikan untuk sel tersebut adalah 20 ton atau sisa kapasitas pabrik 2. Setelah gudang C terpenuhi, masih ada kelebihan kapasitas produksinya sebesar 20. Jadi kelebihan kapasitas produksi sebesar 20 ini kita gunakan untuk memenuhi permintaan gudang A seperti tabel berikut. Selanjutnya, sel terakhir yang dialokasikan adalah pabrik 3 gudang A. Kekurangan kebutuhan gudang A dengan sisa kapasitas pabrik 3 sebesar 30 ton. Sehingga dengan metode least cost ini, alokasi akhirnya adalah, dan pabrik 3 sebesar 30 itu digunakan untuk memenuhi permintaan gudang A seperti tabel berikut ini. Selanjutnya kita menghitung biaya transportasi. Dari tabel pengiriman di atas kita bisa menghitung biaya transportasi yang diperlukan. Biaya mengirim dari pabrik 1 ke gudang B sama dengan 90 dikali 5, yaitu hasilnya adalah 450. Biaya mengirim dari pabrik 2 ke gudang A adalah 20 dikali 15, hasilnya 300. Biaya mengirim dari pabrik 2 ke gudang C adalah 40 dikali 10, hasilnya adalah 400. Biaya mengirim dari pabrik 3 ke gudang A adalah 30 dikali 25, hasilnya 750. Dan biaya mengirim dari pabrik 3 ke gudang B adalah 20 dikali 10, hasilnya adalah 200. Total biaya pengiriman dari keseluruhannya adalah 2100. Jenis selanjutnya dari metode transportasi adalah metode sudut barat laut. Metode sudut barat laut atau Northwest Corner Rule adalah metode yang paling sederhana di antara 3 metode pada model transportasi untuk mencari solusi awal. Langkah-langkah pada metode sudut barat laut adalah dimulai pada pojok barat laut tabel. Contoh soalnya seperti soal dengan metode sebelumnya, yaitu metode biaya terendah. Langsung saja disajikan dalam bentuk tabel dengan angka-angka yang sama.
tabel berikut seperti ini dengan angka-angka yang sama seperti metode biaya terendah. Penyelesaiannya. Yang pertama, alokasikan dengan kapasitas penuh pada sel kiri atas. Jika masih ada sisa kapasitas, alokasikan pada sel di bawahnya atau di kanannya sedemikian hingga kapasitas baris ataupun kolom terpenuhi. Terus yang kedua, ulangi langkah pertama hingga seluruh kapasitas pada baris ataupun kolom terpenuhi. Dengan catatan, solusi awal matriks transportasi disebut feasible jika jumlah sel terisi adalah M ditambah N dikurang 1, di mana M itu adalah jumlah barisnya dan N itu adalah jumlah kolomnya. Jika sel terisi kurang dari M ditambah N dikurang 1, maka perlu ditambahkan dengan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel kosong yang memiliki ongkos terkecil. Tabel berikutnya seperti ini. Untuk cek layakannya, jumlah sel terisi 5 sel basis, jumlah barisnya 3, dan jumlah kolomnya juga ada 3. Maka M ditambah N dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Solusi awal tersebut feasible atau layak karena jumlah sel terisi sama dengan M ditambah N dikurang 1. Untuk jumlah dari biaya transportasinya, kita kalikan dulu dan terus dijumlahkan. 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19. Maka total keseluruhan dari biaya transportasi adalah 3.260. Selanjutnya, jenis terakhir dari metode transportasi adalah metode aproksimasi Vogel. Pada metode aproksimasi Vogel, ini hanya sekali kita menentukan alokasi pada satu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, susunlah kebutuhan, kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Yang kedua, carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua untuk setiap baris dan kolom. Yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada kolom dan baris. Yang keempat, isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom atau baris terpilih, yaitu pada segi 4 yang mempunyai biaya terendah. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Dengan catatan, solusi awal matriks transportasi disebut feasible jika jumlah sel terisi adalah M ditambah N dikurang 1, di mana M itu adalah jumlah barisnya dan N itu adalah jumlah kolomnya. Jika sel terisi kurang dari M ditambah N dikurang 1, maka perlu ditambahkan sel dummy dengan alokasi sebanyak 0 pada sel yang kosong. Selanjutnya ada tabel dari materi metode aproksimasi Vogel. Tabelnya seperti ini. Cek layakan, jumlah sel terisi 5 sel basis, jumlah barisnya 3 dan jumlah kolomnya 3. M ditambah N dikurang 1 sama dengan 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Maka solusi awal tersebut feasible layak karena jumlah sel terisi M ditambah N dikurang 1. Untuk biaya transportasinya kita jumlahkan dulu terlebih dahulu. 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10 sama dengan total keseluruhan dari biaya transportasi adalah 1890. Untuk kesimpulan dari metode transportasi ini adalah kesimpulan yang dapat diambil karena bahwa semakin sulit metode transportasi tersebut, maka semakin banyak pula solusi dan biaya transportasinya minimum. Mungkin cukup sekian dari saya penjelasan dari materi metode transportasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terletak kesalahan perkataan maupun perbuatan yang saya lakukan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu di like dan di subscribe juga channel dari video ini saya ini. Terima kasih untuk semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.